Hello guys, it's Mok here and welcome to my channel. Di sini, gue akan membahas hal-hal yang kiranya bisa memberikan kalian pengetahuan. Tema apa yang akan dibahas itu adalah berdasarkan keinginan pribadi gue. Meskipun demikian, gue akan berusaha bersifat netral dan memberikan fakta akurat di setiap video yang gue upload. Oke, jadi di video pertama gue ini, hal yang akan gue bahas adalah sejarah terpecahnya Islam menjadi Sunni dan Syiah. Terakhir ini, gue sering melihat hal-hal kanker di media sosial. Hal-hal kanker tersebut seringkali berkutat mengenai Pilkada DKI, PKI, FPI, Aksi 212, Aksi 131, Aksi 911, Perang Suriah, Pisau 1000 derajat, sampai yang Lex Meet Up sama Lex Sugar. Gue berpikir kalau masalah Pilkada DKI, PKI, FPI, dan semacamnya itu udah banyak yang bahas. Dan yang Lex serta Pisau 1000 derajat itu nggak penting, walau mereka berdua adalah dang meme. Oke, Sunni dan Syiah adalah dua denominasi terbesar dalam Islam. Sunni merupakan denominasi mayoritas umat Islam di Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Selatan, Afrika, dan kebanyakan negara-negara Arab. Sementara Syiah merupakan mayoritas di Irak, Iran, Bahrain, dan Azerbaijan. Lalu, apakah yang terjadi? Kenapa Islam bisa terpecah menjadi dua denominasi seperti ini? Well, semua berawal ketika Nabi Muhammad SAW meninggalkan dunia ini. Beliau juga ikut meninggalkan kekosongan kursi kepemimpinan kekhalifahan pada saat itu. Kekosongan ini menyebabkan terjadinya argumen antara dua golongan, yaitu golongan pertama yang mendukung Abu Bakar sebagai khilafah yang baru dan golongan kedua yang mendukung Ali sebagai khilafah. Golongan pertama menggunakan metode musyawarah sebagai cara untuk memilih suksesor Nabi Muhammad sebagai pemimpin politik yang baru, sementara golongan kedua lebih menyukai cara memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan keluarga Nabi. Perlu diingat, Ali sendiri tidak pernah mengklaim posisi khilafah sebagai miliknya, meski ia memiliki garis keturunan Nabi. Justru, ia tetap loyal pada 3 khalifah sebelumnya hingga akhirnya mendapatkan posisi sebagai khalifah keempat. Namun, di zaman Ali menjadi khalifah, segalanya tidaklah berjalan mulus-mulus saja. Pada tahun 656, terjadi perang saudara dalam Islam untuk pertama kalinya. Perang ini seringkali disebut sebagai the first fitnah. Pertempuran pertama yang terjadi dalam perang saudara ini seringkali disebut sebagai Battle of Camel. Pertempuran tersebut adalah perang antara Khilafah Rasyidin yang dipimpin oleh Ali melawan pasukan Aisyah dan Khilafah Umayyah. Lalu pertempuran berikutnya terjadi pada tahun 657, di mana pasukan Khilafah Rasyidin melawan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah, gubernur Suriah pada saat itu. Ali berhasil memenangkan pertempuran pertama dan membawa pertempuran kedua ke jalur arbitrasi. Beberapa pengikut Ali tidaklah senang akan hal ini. Mereka kemudian memisahkan diri dan menamakan diri mereka Khawarij. Para Khawarij berpendapat bahwa Muawiyah bukanlah seorang muslim sejati lagi karena melakukan pemberontakan terhadap Ali yang merupakan pemimpin umat Islam pada saat itu dan harus dibunuh. Tetapi Ali justru setuju untuk melakukan arbitrasi dengan Muawiyah. Ini tandanya Ali harus dibunuh. Bro, apa bro? Gue gak suka banget sama Muawiyah. Menurut gue doi bukan muslim sejati lagi dan pantas dibunuh karena melakukan pemberontakan terhadap Ali, sang pemimpin sah umat muslim. Yoi, gue juga berpendapat begitu. Tapi bukannya Ali setuju untuk menempuh jalur arbitrasi dalam menyelesaikan konflik Muawiyah ini. Bukannya itu membuat Ali menjadi bukan muslim sejati juga. Ah iya, lu bener bro, kita harus gimana ya? Gimana kalau kita bunuh Ali habis kita bunuh Muawiyah? Antum jenius. Pada akhirnya, para Khawarij berhasil membunuh Ali pada tahun 661. Lalu Muawiyah naik menggantikan Ali menjadi khalifah dan menikmati posisinya selama 20 tahun. Ini juga menandakan mulainya Khilafah Umayyah berkuasa. Sebelum naik menjadi khalifah, Muawiyah melakukan perjanjian dengan Hasan, putra dari Ali. Dalam perjanjian tersebut, Muawiyah berjanji akan menunjuk suksesor dirinya sebagai khalifah dari pihak Ali. Namun, Muawiyah malah mengangkat anaknya, Yazid, sebagai khalifah menggantikan dirinya. Hal ini tentu memicu konflik lanjutan yang mana menyebabkan pertempuran Karbala, di mana Husain, anak dari Ali, cucu dari Nabi Muhammad, gugur dan dibunuh secara brutal oleh orang-orang dari dinasti Umayyah. Karena hal ini, makin besarlah jurang yang akan tercipta antara Sunni dan Syiah di masa depan. Syiah sendiri kemudian cenderung bersikap lebih eksklusif. Mereka menganggap keturunan Nabi sebagai imam dan pemimpin politik yang sah. Karena kecenderungan untuk mengikuti imam-imam mereka jugalah, beberapa ajaran antara Syiah dan Sunni menjadi berbeda. Jadi guys, sebenarnya konflik Sunni Syiah ini bukan sekedar masalah akidah, tapi lebih condong ke masalah politik. Pada awalnya Sunni adalah pengikut Utsman, sementara Syiah adalah pengikut Ali.
Oleh karena itu, sebaiknya kita lebih baik terhindar dari konflik Sunni Syiah dan jangan terprovokasi oleh berita-berita hoaks yang ada di media sosial begitu saja. Apalagi jika berita-berita hoaks tersebut menyamakan Syiah dengan PKI, liberal, Yahudi, dan hal-hal bizar lainnya. Dan pesan gue juga, sebaiknya agama tidak dipolitisi daripada apa yang gue bicarakan tadi kejadian lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video gue. Kalau kalian suka, kalian bisa like dan subscribe untuk melihat video-video gue yang lainnya. Kalau kalian gak suka, kalian bisa dislike video yang lain di channel yang lain. Dadah.